Terima kasih Bapak Adi Wijaya selaku MC pada kesempatan hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kegiatan kelas pajak pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2022. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan atau memberikan edukasi terkait dengan kewajiban wajib pajak yang mana untuk April ini tentunya sama-sama kita ketahui, kita pahami, yaitu kewajiban menyampaikan SPT tahunan bagi wajib pajak badan. Ya, jatuh tempo untuk pelaporan SPT tahunan tentunya untuk tahun pajak 2022 adalah 30 April 2023. Setelah itu, apakah masih boleh lapor atau apakah masih bisa lapor? Ya, bisa. Tapi dengan catatan, kalau yang lapor setelah tanggal 30 artinya sudah dikenakan sanksi denda ya sesuai pasal 7 ya Undang-Undang KUP. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini sebenarnya kita mengulang kembali apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana nanti pelaporannya, terus apa saja yang harus diisi ya dalam penyampaian SPT tahunan badan, kemudian juga memberikan informasi tata cara pelaporannya dan kemudian bagaimana sih sebenarnya bentuk dari e-form atau elektronik formulir untuk pelaporan SPT tahunan badan karena sekarang pelaporannya harus online. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya masih lapor datang KPP terus membawa formulir tentu itu tidak berlaku lagi. Ya, semua sudah serba online. Nah, untuk bisa Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan badan, nanti juga kita akan sajikan apa saja sih langkah-langkah yang harus Bapak Ibu persiapkan ya. Mungkin bagi yang teman-teman wajib pajak yang baru terdaftar atau baru berdiri beberapa satu atau 2 tahun yang lalu yang belum ada pengalaman, nah nanti kita sama-sama coba kita bahas. Saya izin share screen ya teman-teman. Mana tadi ya? Oh, nggak bisa saya gitu. Dibantu untuk share screen Pak Mamun. Iya, Pak Mamun boleh. Ini. Nah ini sudah ada. Sudah kelihatan nih. Ini Pak Mamun ya? Atau saya? Dari Pak Mamun. Pak Mamun ya? Oke. Mungkin bisa nah gitu. Makasih Pak Mamun. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Jadi di hadapan Bapak Ibu semua ada materi terkait dengan pelaporan SPT tahunan 1771. Nah, kalau kita bicara SPT tahunan banyak jenisnya. Kalau untuk orang pribadi itu terbagi lagi nanti ya. Kemudian kodenya 1770. Kalau untuk orang pribadi dengan penghasilan di bawah 60 juta, terus dari satu pemberi kerja dia menggunakan kode formulirnya 1770 SS. Kemudian orang pribadi yang penghasilan brutonya di atas 60 juta dan menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, dia menggunakan formulir 1770S. Nah, untuk PPh badan atau untuk perusahaan itu kode formulirnya adalah 1771. Ya, jadi untuk menambah wawasan Bapak Ibu ya, jadi kode formulir itu penting sekali untuk kita hafal atau kita ingat seperti itu. Dia nanti ke depannya tidak salah-salah lagi kalau mau lapor SPT tahunan. Oke, sesuai tema
pada hari ini adalah tata cara mengisi formulir SPT tahunan 1771. Pelaporan secara online menggunakan e-form PDF. Kalau zaman dulu kita menggunakan formulir manual, ya kita minta di kantor, atau kita minta satu bundel terus kita fotokopi, kita isi dengan pena atau bisa juga diisi dengan mesin ketik. Kalau sekarang tidak perlu karena semua serba elektronik formulir. Oke, next Pak Momon. Bapak Ibu yang berbahagia, dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT tahunan itu ada beberapa ya yang harus dipersiapkan. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru saja atau baru memiliki pengalaman ini mau lapor SPT tahunan, nah inilah beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentunya adalah laporan keuangan. Pertanyaannya adalah, untuk SPT tahunan orang pribadi, itu kan biasanya yang kita laporkan adalah penghasilan dari orang pribadi tersebut. Nah, kalau di SPT tahunan PPh Badan, apa yang dilaporkan? Ya, tentunya adalah semua penghasilan, ya, termasuk nanti biaya dan beban yang diperoleh, ya, atau yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu tertuang di dalam laporan keuangan. Sesuai ketentuan, ada minimal ya, ada minimalnya, ada 3 sih. Yang pertama adalah laporan rugi laba yang memuat pendapatan atau penghasilan, kemudian biaya, kemudian beban, dan juga laba bersih. Itu kalau rugi laba. Kemudian laporan neraca atau laporan posisi keuangan ya. Jadi laporan yang menggambarkan kondisi perusahaan tersebut per tanggal 31 Desember. Kalau misalnya untuk SPT tahunan Badan 2022 artinya laporan neraca dibuat per 31 Desember 2022. Kalau rugi laba dia kan menggunakan periode. Jadi periode Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 itu untuk rugi laba. Kemudian yang terakhir tentunya sebuah perusahaan kan memiliki aktiva atau aset. Nah itu nanti juga dibuat laporannya. Kalau kita merujuk ke SPT tahunan PPh Badan itu tentunya ada di formulir lampiran formulir 1A. Ya, nanti berisi nama aktiva, kemudian tahun belinya kapan, nilai belinya berapa, ya. Terus penyusutannya berapa. Untuk penyusutan itu sendiri atau depresiasi itu sendiri, secara pajak itu hanya 2 yang diizinkan. Yang pertama saldo menurun, yang kedua adalah garis lurus. Ya, sudah diatur di Undang-Undang PPh. Seperti itu untuk laporan keuangan. Kemudian nomor 2, dokumen yang perlu disiapkan adalah daftar susunan pemegang saham. Ini nanti kaitannya dengan yang nomor 3, ya, daftar susunan pengurus. Ini tentunya kita melihatnya di akte pendirian atau ada akte perubahan. Ya, Bapak Ibu. Jadi dalam pengisian SPT tahunan Badan dibutuhkan data-data meliputi pemegang saham dan pengurus. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah daftar penyusutan aset seperti yang saya singgung tadi. Ini salah satu laporan yang wajib dipersiapkan dan juga nanti wajib diisi di SPT tahunan itu sendiri. Kemudian ada catatan omset per bulan. Nah, ini catatan omset per bulan ini cukup sederhana aja. Untuk yang ini ya, untuk yang UMKM tentunya ini ya, dengan omset di bawah 4,8. Ini tentunya juga melihat apakah memang untuk tahun 2022 dia masih masuk kategori UMKM. Karena kan kita merujuknya ke PP 23 tahun 2018, ya. Kita melihat tahun berdirinya kapan. Kalau misalnya sebuah perusahaan dia terdaftar atau NPWP-nya itu terdaftar di 2018, artinya ya
untuk SPT tahunan 2022 tidak lagi masuk kategori UMKM walaupun omsetnya di bawah 4,8. Tapi kalau dia terdaftarnya di 2021, tentunya di SPT tahunan 2022 dia masih masuk kategori UMKM kalau omsetnya di bawah 4,8. Jadi nanti tergantung kondisi terdaftarnya kapan untuk perusahaannya. Kalau dia masih UMKM, dia wajib membuat catatan omset per bulan. Seperti itu. Kemudian bukti penyetoran PPh final. Nah ini juga kaitannya dengan apakah si perusahaan tersebut masih masuk kategori UMKM. Sebagai informasi, sesuai PP 23 tahun 2018, kalau untuk orang pribadi, dia diberikan waktu sampai 7 tahun ya, dihitung sejak 2018 atau sejak dia terdaftar. Misalnya terdaftar di 2018, artinya tinggal menambahkan 7 tahun ke depannya, berarti itulah jangka waktu dia diberikan izin untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Kalau untuk CV itu 4 tahun sejak tanggal dia terdaftar. Kalau untuk PT itu adalah 3 tahun sejak tanggal terdaftar. Seperti itu. Oke, lanjut Pak Momon. Nah ini penjelasan singkatnya ya Bapak Ibu ya. Laporan keuangan itu ada neraca dan laba rugi. Kalau neraca adalah daftar aktiva, kewajiban dan ini neraca adalah daftar aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu untuk menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Secara umum ya neraca itu ada dua sisi, ada sisi aktiva dan sisi pasifa. Ya, kalau sisi aktiva tentunya itu menampilkan atau menyajikan angka-angka dan penjelasan terkait harta dan kekayaannya si perusahaan. Sedangkan di sisi pasifa adalah menyajikan sumber dari sumber keuangannya ya, baik dari utang lancar maupun utang jangka panjang, terus dari modal awal, kemudian ada laba ditahan ya. Nah, itu digambarkan di bagian pasifa itu untuk neraca. Kemudian laba rugi adalah ikhtisar pendapatan dan beban untuk suatu jangka waktu tertentu, ya, kemudian untuk menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam periode tertentu. Pada umumnya periode yang digunakan itu 1 tahun ya. Kalau untuk pajak itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari catatan omset kita. Ya, ini khusus untuk wajib pajak badan yang masuk kategori UMKM. Ini wajib membuat daftar peredaran bruto selama 1 tahun pajak. Silakan nanti teman-teman dibuat seperti ini ya. Ya, dengan catatan perusahaannya masih masuk kategori UMKM. Oke, lanjut. Nah, ini urutan selanjutnya. Jadi setelah laporan keuangan, ya, kemudian catatan omset itu sudah dibuat, sudah ditandatangani, silakan nanti Bapak Ibu scan. Ya, scan seperti yang dicontoh ini, itu ada scan warna, gunanya nanti untuk diupload pada e-form atau di file elektronik formulir ya. Karena nanti pas di bagian terakhir sekali, Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload file laporan keuangan dan dokumen lainnya ya dalam bentuk PDF seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi persiapannya sudah semua ya untuk dokumen-dokumennya. Sekarang kita masuk ke urutan agar Bapak Ibu bisa melapor SPT tahunan PPh Badan. Ini dari sisi aplikasi DJP-nya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama urutannya adalah pendaftaran akun, kemudian sudah daftar login akun, kemudian silakan Bapak Ibu mengunduh
e-form-nya atau formulirnya, kemudian dilanjutkan dengan mengisi formulirnya, kemudian setelah diisi lengkap, mengirim formulir itu sendiri. Setelah berhasil dikirim atau berhasil disubmit, maka Bapak Ibu akan memperoleh BPE atau bukti penerimaan elektronik. Ini urutan secara garis besarnya ya, dari pendaftaran sampai pada tahap akhir, yaitu menerima BPE atau bukti penerimaan elektronik. Oke, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah pendaftaran akun DJP online. Bagi Bapak Ibu ya yang berkecimpung di pelaporan pajak di perusahaannya, tentunya sudah akrab dengan namanya akun DJP online, karena pelaporan secara online ini sudah dimulai dari tahun 2016 ya, 2016. Sekarang udah 2023. Artinya kurang lebih 7 tahun. Nah, mungkin ada yang lupa ya, nanti seperti apa sih pendaftaran akun DJP online? Nah, ini kita coba ingatkan kembali, kita flashback kembali. Jadi pendaftaran akun DJP online itu ada tahapannya. Yang pertama yaitu permohonan EVIN ke KPP. EVIN itu singkatan dari Electronic Filing Identification Number ya, artinya nomor yang memang dikhususkan untuk sebagai identitas dari masing-masing NPWP atau wajib pajak yang nanti digunakan untuk keperluan pendaftaran secara elektronik. Tanpa EVIN, Bapak Ibu dijamin tidak akan bisa membuat akun DJP online. Ya, jadi permohonan EVIN ini bisa ke KPP, ya, bisa datang langsung, atau kalau di KPP Jambi Pratama Pelayangan itu bisa melalui email atau melalui chat WA. Kemudian setelah mendapatkan EVIN dari KPP, silakan nanti Bapak Ibu melakukan registrasi di akun DJP online. Alamatnya adalah djponline.pajak.go.id. Oke, lanjut Kak Momon. Nah, di hadapan Ibu, Bapak Ibu, ditampilkan contoh formulir dari permohonan EVIN itu sendiri. Ya, di sebelah kiri itu adalah formulir yang wajib Bapak Ibu isi saat mengajukan permohonan EVIN. Ya, kemudian kalau mau ke KPP, silakan datang ke KPP atau ke P2KP dan tidak dapat diwakilkan. Ya, karena nomor EVIN ini sifatnya adalah rahasia. Bayangkan kalau misalnya EVIN ini tidak rahasia, ya artinya bisa dipindah tangankan. Wah, nanti bisa-bisa satu orang bisa melaporkan banyak sekali SPT, ya, dengan bebasnya dia mengganti password untuk masing-masing akun DJP online. Jadi EVIN ini sifatnya sangat rahasia, dan jika mengajukan permohonan ke KPP tidak dapat diwakilkan. Artinya harus yang bersangkutan langsung. Itu. Kalau perusahaan bagaimana? Kalau perusahaan yang datang adalah salah satu pengurus yang memang menangani kaitan urusan perpajakan dari awal ya. Artinya dalam hal ini kalau bisa ya direktur atau direktur utama, kalau minimal ya wakil direktur lah, seperti itu. Kemudian selain itu bisa mengajukan permohonan EVIN secara online atau via email, itu melalui chat WA atau melalui emailnya. Syarat permohonan bisa dibaca oleh Bapak Ibu ya, ada asli dan fotokopi KTP, kemudian untuk orang pribadi, ada asli dan fotokopi NPWP, formulir aktivasi EVIN, nomor HP, dan email aktif. Untuk alamat email, mohon menjadi perhatian untuk Bapak Ibu semua. Saat ini kan email itu sudah seperti nomor HP ya Bapak Ibu. Apa-apa itu butuh email. Jadi email yang disampaikan ke kami, usahakan itu memang email yang benar dipakai yang untuk keperluan perusahaan ya. Jangan email dadakan, sekali pakai terus besoknya lupa passwordnya. Jangan. Jadi usahakan memang itu email resmi dari perusahaan yang akan digunakan secara kontinu, ya.
Ini kebanyakan dadakan emailnya. Bikin email hari itu, setahun lagi lupa. Terus bikin email lagi. Itu misalkan jangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk badan pusat, saya rasa sama. Bedanya nanti di sini yang mewakili adalah si pengurusnya ya. Seperti yang saya singgung tadi, kalau bisa diusahakan direktur atau wakil direktur. Kalau komisaris kayaknya nggak bisa. Ya, kalau PT komisaris nggak bisa. Karena komisaris itu sifatnya dia di perusahaan hanya sebagai pengawas, bukan sebagai menjalankan kegiatan perusahaan atau sebagai manajemen, bukan. Jadi kalau komisaris saya rasa tidak tepat. Jadi yang mewakili adalah direktur atau wakil direktur. Kemudian di paling bawah ini email KPP Pratama Jaya Pelayangan yang bisa memberikan layanan permohonan EPIN adalah pelayanan 335@gmail.com ya. Silakan dicatat. Ya. Semua dokumen di-scan, kemudian ditambah swafoto memegang KTP dan NPWP seperti itu. Oke, saya rasa ini Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan permohonan EPIN. Kita lanjut lagi Pak Momon. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan EPIN ya, nanti silakan Bapak Ibu buka halaman djponline.pajak.go.id ya. Untuk pertama kali ya yang belum pernah membuat akun DJP Online, silakan Bapak Ibu klik belum registrasi ya. Ketika diklik akan muncul next Kak Momon, akan muncul tampilan seperti ini ya. Judulnya adalah registrasi akun. Jadi nanti Bapak Ibu silakan input NPWP, kemudian nomor EPIN yang sudah diperoleh dari KPP, kemudian isikan kode keamanan dan klik submit. Oke. Setelah diklik submit maka tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi beberapa hal diantaranya alamat email, ya, kemudian nomor HP, dan juga password. Minimal ini password 6 digit. Untuk password itu sendiri tidak dibatasi harus angka semua atau harus huruf semua, tidak. Silakan buatkan password yang gampang diingat ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah mengisikan email ya. Jadi email tadi memang benar-benar email yang valid ya, yang artinya bisa digunakan untuk kegiatan pelaporan ke depannya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi lengkap data-data sebelumnya, maka silakan cek email masuk atau inbox ya. Nanti ada pesan atau tulisan klik link aktivasi. Silakan Bapak Ibu klik aktivasi. Oke. Next. Nah, setelah diklik aktivasi ya, link aktivasi nanti artinya Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun DJP online dari NPWP orang pribadi atau perusahaan Bapak Ibu. Nah, setelah diklik sudah aktif maka halaman DJP online akan kembali ke halaman awal yaitu halaman login. Ya. Silakan nanti masukkan NPWP dan password yang dibuat tadi. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ada satu menu lagi yaitu lupa kata sandi. Jadi kalau Bapak Ibu lupa password nih, karena kan pelaporan SPT tahunan ini rata-rata kan setahun sekali atau ada yang berkali-kali jika dia melaporkan SPT pembetulan ya. Nah, tapi kalau yang setahun sekali tentunya itu sering sekali lupa passwordnya. Silakan ketika Bapak Ibu mengalami lupa password, klik lupa kata sandi. Ya, ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Input beberapa hal diantaranya NPWP, kemudian EPIN, kemudian klik lupa email kalau memang emailnya ingin dirubah. Kalau emailnya masih ingat, saya sarankan tidak usah merubah alamat email. Kemudian masukkan kode keamanan yang sudah
Ada di situ ya, yang warna merah itu. Kemudian klik submit, ya. Lalu kalau sudah diklik submit, silakan cek email masuk atau inbox. Maka tampilannya akan tidak ada tampilan lagi. Baik, ketika ini sudah dicek email atau inbox, ya cek email di bagian inboxnya, maka nanti akan muncul pesan apa namanya memasukkan password baru, ya memasukkan password baru di situ. Setelah diisi password barunya apa, kemudian sudah juga dimasukkan apa namanya kode keamanan, diklik OK, maka nanti akan ada pesan password berhasil diubah. Lalu nanti diarahkan kembali ke halaman depan dari djponline.pajak.go.id. Oke, kita masuk ke step selanjutnya, proses login dengan unduh e-form. Bapak Ibu silakan membuka alamat djponline.pajak.go.id ya. Jadi di situ nanti kita akan diarahkan untuk menginput NPWP dan password serta memasukkan kode keamanan. Tentunya di tahap ini merupakan hasil dari tahap yang sebelumnya, yaitu melalui tahap registrasi akun maupun lupa password ya. Jadi kalau sudah tahu passwordnya, silakan masukkan NPWP dan masukkan password serta kode keamanan. Klik login. Kalau tidak salah, artinya semua data yang dimasukkan adalah benar. Kalau sudah benar, artinya kita bisa berhasil masuk ke DJP Online. Oke, lanjut. Nah, ketika masuk, tampilannya itu seperti ini ya, salah satunya Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat menu di atasnya itu ada menu informasi, kemudian dashboard, profil, kemudian bayar, lapor, dan layanan. Kalau untuk lapor, ya silakan diklik lapor ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada 3 menu utama ya. Pengisian SPT secara elektronik atau e-filing ya. Itu ada e-form versi baru yang paling atas, kemudian ada e-form versi lama, kemudian ada e-filing. Ya, ini bedanya apa? Kalau untuk e-form versi baru, ini adalah e-form yang kita gunakan, yang akan kita gunakan untuk pelaporan saat ini. Kalau e-form versi lama itu memang benar-benar lama, itu kalau nggak salah, itu untuk tahun pajak 2020 ya ke bawah. Kemudian kalau e-filing ini biasanya untuk pelaporan SPT masa seperti SPT masa PPh pasal 21 ya. Kalau untuk SPT masa PPh pasal 22, 23, 4 ayat 2, pasal 15 itu tidak pakai lagi e-filing. Dia pakai ibu pot unifikasi. Dan nanti ke depan semuanya pelaporan akan berbasis web dan tidak berbasis aplikasi ISPT ya. Jadi untuk SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2022, silakan nanti Bapak Ibu pilih yang paling atas, yaitu e-form PDF versi baru. Oke, lanjut. Ya, ketika Bapak Ibu sudah mengklik e-form yang versi baru, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada menu utama, arsip SPT, kemudian buat SPT, kemudian unduh ada PDF reader. Saya jelaskan dulu satu-satu. Untuk arsip SPT, itu menampilkan record SPT tahunan yang pernah Bapak Ibu laporkan di tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau misalnya laporannya lengkap 5 tahun yang lalu gitu, artinya ada 5 SPT. Ya, karena kan 1 tahun 1 SPT atau ada beberapa kalau ada pembetulan SPT. Itu untuk arsip SPT ya Bapak Ibu. Kemudian ketika kita klik buat SPT, nah inilah kita akan membuat laporan SPT tahun 2022. Kalau diklik seperti apa tampilannya Kak Momon? Nah,
Ketika kita klik menu buat SPT, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, silakan nanti di paling atas Bapak Ibu pilih tahun pajak. Berarti untuk saat ini tahun pajak 2022, kemudian status SPT adalah normal, karena untuk pertama kali laporan untuk tahun pajak 2022, atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah lapor SPT tahunan 2022 di minggu kemarin atau bulan kemarin, berarti untuk yang saat ini ada pembetulan, ya. Nanti akan terisi secara otomatis kalau itu pembetulan. Nanti bisa pembetulan 1, kedua, ketiga, tidak ada batasan selama belum dilakukan pemeriksaan, maka SPT masih bisa dilakukan pembetulan. Kemudian ada di situ hanya kirim token. Nah, ini gunanya buat apa? Ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah ngisi SPT ini, sudah ngisi e-form, tapi ternyata kode verifikasi atau tokennya lupa. Silakan Bapak Ibu buka lagi menu e-form, kemudian masuk ke buat SPT, terus klik hanya kirim token. Jadi yang dikirim ke Bapak Ibu bukan SPT lagi, tapi yang dikirim hanya kode verifikasi atau kode token. Itu ya gunanya. Kemudian media pengiriman token, silakan klik email. Saya tidak menyarankan nomor handphone ya, karena tentunya ini memakan pulsa ya, tapi gunakanlah email karena email lebih fleksibel ya, lebih gampang sekali lah gitu. Oke, setelah klik kirim permintaan ya, setelah selesai maka klik kirim permintaan, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti ke Bapak Ibu ada dua hal yang dikirim. Yang pertama file e-form itu sendiri ya. File e-form itu sendiri, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan browser Google Chrome, maka otomatis di bagian bawah kiri itu file yang di-download akan muncul nih. Ya, file e-form PDF ya. Cuma kalau menggunakan Mozilla, silakan nanti klik di menu Mozilla-nya itu, pilih menu download ya. Jadi tergantung Bapak Ibu mau nyaman pakai yang Google Chrome atau Mozilla, silakan dipilih ya. Jadi file e-form PDF akan terdownload atau terunduh secara otomatis. Kemudian yang kedua yang dikirim ke Bapak Ibu adalah kode token atau kode verifikasi itu sendiri yang dikirim ke alamat email yang nanti gunanya akan dimasukkan saat Bapak Ibu akan mengirim atau mensubmit SPT itu sendiri setelah diisi lengkap. Ya. Next. Nah, ini kode verifikasi, ada kode token tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian selain e-form dan kode verifikasi, ada satu hal yang sangat penting yang Bapak Ibu butuh perhatikan atau pahami, bahwa e-form yang Bapak Ibu unduh tadi itu tidak serta-merta bisa langsung dibuka atau di-open. Ya. Jadi ada tambahan satu aplikasi yang khusus digunakan untuk membuka file e-form PDF tadi, yaitu namanya Adobe Acrobat Reader DC. Nah, ini silakan Bapak Ibu unduh ya, ada di menu sebelah buat SPT. Ya, kalau memang di laptop Bapak Ibu belum tersedia aplikasi ini, silakan diunduh dulu agar bisa membuka file PDF yang terdownload tadi. Ya. Dan ini hanya bisa di-download saat ini ya, hanya bisa di PC atau di laptop. Kalau misalnya Bapak Ibu mau laporan di menggunakan HP atau di tab atau di iPad, belum bisa. Karena aplikasi ini hanya disediakan untuk laptop maupun PC. Nah, nanti silakan ikuti alurnya ya Bapak Ibu ya, klik Adobe Acrobat Reader, nanti pilihannya yang warna merah ini tipe dari OS
laptop atau PC Apa? Bapak Ibu ya, Windows 10, kemudian pilih English, English ya, kemudian Aduh. ada juga pilih yang paling bawah itu Jarang lagi nengok-nengok kerjaan tuh. Windows untuk yang 32 bit ya, jangan yang 64 bit ya. Jadi walaupun laptop Bapak Ibu atau PC Bapak Ibu itu 64 bit, silakan pilih yang versi 32 bit. Satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa disarankan, sangat disarankan ya, OS atau operating system dari laptop atau PC Bapak Ibu minimal gunakanlah untuk yang Windows itu Windows 10 ya. Windows 10. Kalau di bawah itu sih bisa ngisi SPT-nya. Tapi nanti pas submit atau ngirim SPT biasanya tidak bisa. Karena akan selalu muncul notifikasi error ya. Jadi usahakan OS-nya minimal Windows 10 seperti itu. Demi kenyamanan dan kelancaran pelaporan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, ini adalah urutan bagaimana menginstal dari Adobe Acrobat Reader tadi ya. Ikutin saja prosesnya sampai selesai. Ya, terus. Oke, lanjut aja. Ini apa ini pesan error ya Kak Mumun ya? Oh, ini langsung tata cara pengisian SPT tahun 1771. Oke, Bapak Ibu, ini urutan tahapan persiapan ya, mulai dari penyiapan dokumen, kemudian permintaan EVIN, kemudian juga apa namanya pendaftaran akun DJP online sampai dengan mendownload file PDF SPT tahunan 1771. Untuk part selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Andi ya, karena ini kayaknya bulan puasa ya Pak Andi. Yang ini tata cara pengisian SPT 1771. Nanti kita gantian. Pak Umar. Oke, terima kasih Pak Basir Oke, atas silakan Sandy. penyampaian yang telah dilakukan ya. Sangat komprehensif sekali tadi. Mulai dari tata cara pendaftaran, mulai juga dari lupa password tadi sudah dijelaskan ya. Lalu juga dijelaskan pula tata cara rangkaian apa saja nih yang harus disampaikan. Nah, tadi juga dijelaskan ya dengan menggunakan e-form bagaimana cara mendownloadnya, lalu juga email yang digunakan. Nah, memang penting sekali ya Bapak Ibu ya mengenai keaktifan email ini karena memang kode verifikasi disampaikan melalui email. Juga nanti misalkan informasi-informasi dari Ditjen Pajak kita juga rutin menyampaikannya melalui email ya Bapak Ibu ya. Kecuali untuk produk hukum, memang kalau untuk produk hukum disampaikannya melalui pos seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tata cara pengisiannya ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum melanjutkan ke tata cara pengisiannya, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi, silakan melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Oh, agak bergema ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana nih? Apakah sudah terdengar atau belum nih? Seharusnya sudah lancar ya, karena tadi memang agak bergema sedikit. Nah, ini saya ulangi mungkin ya. Suaranya kecil. Oke. Suaranya kecil ya tadi ya katanya ya. Nah, ini mungkin kita agak besarkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tata cara pengisiannya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi form registrasi ya, yang belum mengisi form registrasi, dimohon untuk mengisi terlebih dahulu. Bagi yang sudah mengisi, saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tata cara pengisian e-form. Tadi udah sampai tahap download e-form ya, mulai dari yang dijelasin oleh Pak Dasir tadi, mulai dari tata cara pendaftaran di DJP online, lalu juga login, lalu juga download laporan membuat laporan keuangan, juga lalu
melakukan download form PDF sampai dengan install juga dilakukan ya, install Adobe Acrobat Reader. Nah, Oke, Adi. ini bisa disampaikan oleh Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Adi sebagai moderator. Di sesi 2 ini saya coba akan jelaskan secara ringkas SPT tahunan PPH Badan. Dan ini contoh ini adalah yang PPH Badan yang masih kategorinya UMKM. Jadi dia punya omset di bawah 4,8. Tes, gimana? Di mana dia masih mempunyai omset di bawah 4,8. Dan tadi sudah dijelaskan untuk SPT tahunan PPH Badan ini yang punya kategori UMKM yang masih membayar 0,5%. Kalau untuk kategori PT atau perseroan terbatas itu terhitung 3 tahun sejak 2018 atau 3 tahun sejak dia terdaftar. Jadi dia masih menggunakan fasilitas pembayaran 0,5% dari omset atau sesuai dengan PP 23 tahun 2018 ya. Kalau untuk CV itu 4 tahun. Terhitung sejak 2018 atau sejak dia terdaftar. Jadi kalau setelah lewat batas waktu itu dia tidak boleh lagi menggunakan PP 23 atau pembayaran final 0,5% dari omset, tapi dia harus menggunakan perhitungan menggunakan penghasilan itu. Jadi pakai pasal 17 Undang-Undang PPH. Baik ya, kita mulai ya. Nah, ini adalah e-form yang tadi di-download dari menu pelaporan tadi ya. Nah, jadi untuk membuka ini, kita harus pertama kali itu mendownload atau menginstal Adobe Acrobat DC tadi, yang dikasih tahu tadi bahwa kalau misalnya tidak ada aplikasi itu, PDF ini tidak akan terbuka. Jadi itu PDF-nya yang DC, dan di fasilitas DJP Online itu ada sudah disediakan link untuk download-nya dan install-nya. Kemudian, nah ini setelah terbaca, ini tampilan awalnya. Nah ini tampilan awalnya dan yang kuning-kuning ini terisi otomatis. Kalaupun ada yang tidak kuning itu harus diisi karena tidak akan bisa pindah ke halaman berikutnya. Biasanya di kolom ini nih yang tidak terisi itu nih, yang ini nih, nomor telepon ini. Kode nomor telepon ini kalau misalnya dimasukin nomor HP, kode awalnya aja 0811 atau 0812. Tapi kalau misalnya nomor telepon rumah berarti kode wilayah ya. Yang ini biasanya. Nah, kalau ada kolom yang warna merah jambu itu harus diisi karena dia tidak akan bisa pindah halaman. Nah, kemudian untuk SPT tahunan badan diisinya itu dari lampiran dahulu, bukan dari induk. Jadi lampiran diisi, nah lampiran itu akan terakomodasi ke induk. Nah ini draftnya, lampirannya, dan lampiran-lampiran khususnya. Jadi ada induk lanjutan, lampiran 1, dan seterusnya ya. Nah kita mengisinya itu dari lampirannya. Nah lampiran harus diklik dan dibuka, meskipun nihil, dimulai dari awal terus ke atas. Nah jadi ini biasanya sistem itu atau PDF-nya itu membaca ada hal yang tidak tidak terisi. Nah, jadi walaupun kalau tidak diisi, lampiran itu tetap dibuka aja terus di close kayak gitu. Jadi untuk menghindari error pada saat pelaporannya. Nah, kemudian diisi pertama adalah lampiran A1. A1 ini adalah penyusutan. Jadi tadi dijelaskan kalau
laporan keuangan itu ada dua, yang pada pokoknya ya, laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, untuk penyusutan ini sudah disediakan oleh PDF-nya ini. Jadi kita tinggal isi. Jadi isi, klik tambah, tinggal jenis hartanya apa, misalnya kendaraan, kelompok hartanya, nanti dibaca aturannya, ada 3 kelompok ya. 2 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan bangunan ya, Pak Dasir ya. Nah, terus nama hartanya, bulan perolehannya, ini bulan beli, tahun beli, dan diisi sesuai dengan kondisi harta itu. Harga perolehannya itu harga beli ya. Kemudian nilai sisa buku awal tahun, kalau misalnya sebelumnya sudah ada penyusutan, jadi nilai sisanya, metode penyusutan, dan ada 2 tadi yang sudah dijelaskan di awal, yang diakui adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Dan rata-rata sih biasanya saldo menurun, garis lurus yang dipakai. Nah, kemudian metode fiskal, nah kalau misalnya ini ada perbedaan, nanti ada koreksi. Tapi kalau misalnya metodenya sama, secara fiskal garis lurus, secara komersial garis lurus, jadi nggak ada masalah. Kemudian penyusutan fiskal tahun ini, jadi penyusutan tahun ini. Catatannya kalau ada catatan. Jadi klik tambah dan menu ini kalau kita punya harta. Jadi kalau misalnya PT atau CV kita punya misalnya kendaraan yang atas nama PT atau CV, itu bisa disusutkan dan dijadikan beban dan mengisinya di kolom lampiran khusus A1. Ya. Kemudian nah, kita balik lagi, yang kita jelaskan tadi, pengisiannya itu dari halaman paling belakang. Kalau dilihat di sini kan, dari A1 kan, nah lampiran 6. Lampiran 6 kita buka. Lampiran 6 itu isinya apa? Penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, kalau misalnya kita ada afiliasi atau ada cabang dan sebagainya, boleh diisi penyertaan modalnya. Kalau tidak ada, tetap cukup dibuka dan di-close aja. Di-close aja maksudnya kita buka halaman berikutnya. Nah, jadi sudah halaman 6 ya, biasanya ini kalau untuk perusahaan besar ya diisinya, berapa persentasenya penyertaan modalnya. Tapi kalau untuk perusahaan skalanya masih lokal, biasanya tidak ada yang diisi. Nah, kemudian setelah lampiran 6, lampiran 5. Nah, lampiran 5, sebentar ya. Lampiran 5, nah ini isinya adalah pengurusnya. Jadi diisi ya. Dan ini biasanya warnanya merah jambu. Merah jambu atau merah, dan ini 2 kolom ini harus diisi. Kalau misalnya tidak diisi, dia tidak akan pindah ke kolom lain, tidak akan bisa. Jadi diisinya nama, alamat, terus NPWP pemegang sahamnya, jumlah store-nya, jumlah modal store. Ini biasanya ngikutin akte ya Bapak Ibu, Bapak Ibu. Jadi aktenya itu di penyertaan modalnya berapa, nah di situ diisi sesuai dengan akte saja. Nah, atau ada apa loh? Kalau ada, biasanya sih sesuai akte kan, karena modal store. Nah, kemudian, yang paling jadi catatan itu adalah persentase. Nah, jumlah persentase ini harus 100. Kalau tidak 100, dia akan error. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya jumlah pemodalnya itu lebih dari 1? Misalnya di sini 5 modalnya 100 juta, 170 juta, 130 juta. Nah, jadi persentase ini karena jumlahnya harus 100, jadi yang 70 juta itu dibikin 70%, yang 30 juta itu dibikin 30%. Nah, jadi totalnya 100. Dan di sini 100 juta. Jadi gitu. Jadi diproporsionalkan dengan pemegang modalnya. Jumlah besar modalnya kalau pemodalnya itu lebih dari 1 orang. Nah, kemudian keduanya bagian B itu daftar susunan pengurus. Nah, daftar susunan pengurus ini sesuai dengan pengurusannya ya. Biasanya pada saat bikin NPWP terlihat kan siapa pengurusnya yang didaftarkan. Nah, itu sesuaikan. Direktur atau wakil direktur ada, boleh silahkan. Nah, ini harus diisi. Dan ini biasanya warnanya merah jambu kolom ini. Dan karena merah jambu itu kalau tidak diisi dia tidak akan bisa merubah ke halaman lainnya.
Nah, jadi lampiran A1 tadi penyusutan, lampiran 6 itu penyesuaian modal, lampiran 5. Nah, kita ke lampiran 4. Nah, ini lampiran 4-nya. Nah, ini isinya, ini lampiran 6, sorry. Lampiran 4. Nah, ini isinya adalah PPh final. Nah, berhubung tadi kita itu contohnya adalah badan yang punya kewajiban UMKM. Nah, untuk mengetahuinya atau untuk tambahan UMKM-nya, kita isi di sini, di jenis penghasilan lainnya. Jadi PPh final PP 23 2018 ini jadi dasar pengenaan pajaknya berapa, itu ini adalah penghasilan bruto ya, dikali 0,5% dan PPh yang terhutangnya. Nah, PPh terhutang ini di-store dulu Bapak Ibu. Jadi teorinya harusnya sih ini uangnya sudah di-store, baru dilaporkan. Karena kan setorannya per bulan kan. Nah, jadi untuk tambahan juga, untuk yang UMKM, dia punya lampiran tambahan lagi, yaitu rekap omset per bulan. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, dijelasin ya Pak Dasir ya. Coba kita cek. Nah, yang ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini kalau untuk UMKM, dia harus melampirkan juga rekap omsetnya per bulan ini. Jadi Januari berapa, Februari berapa, dan secara teori kan PP 23 kan dibayar per bulan kan. Nah, untuk rekapnya nanti diisi di lampiran 4 tadi, di kolom yang ini. Nah, kemudian untuk final-final lainnya boleh silahkan disesuaikan. Misalnya kalau misalnya ada final konstruksi, kalau misalnya CV atau PT Bapak Ibu berkaitan dengan berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi atau kegiatannya konstruksi. Nah, ini boleh. Kan konstruksi kan dipotong final kan. Jadi dasar pengenaan pajaknya, jadi lihat aja tendernya, terus yang dipotong oleh pemungut atau oleh instansi pemerintahnya diisi di sini. Jadi semua hal final itu tinggal pilih aja Bapak Ibu, ada deposito, ada apa dan lain sebagainya. Ini kolomnya. Nah, yang tidak terkait dengan sini, contohnya yang PP 23 tadi, nah kita baru isi yang lainnya, final lainnya. Kemudian, nah yang ini yang bawahnya itu penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, jadi ini tinggal dilihat ya, dicocokkan ya. Kalau misalnya dapat bantuan, berarti dia bukan objek pajak. Kalau misalnya hibah, terus dividen, dan lain sebagainya, ini tinggal disesuaikan dengan kalimatnya. Jadi kalau misalnya ada bagian dari sini, boleh dimasukkan dan dia tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau tidak termasuk objek pajak, berarti tidak dikenakan pajak ya, bukan objek kan. Bedanya dengan final adalah final itu selesai. Jadi kegiatannya itu pada saat dibayar final, omsetnya itu selesai. Jadi kegiatannya itu tidak akan diperhitungkan lagi di pajak-pajak lainnya gitu. Jadi final namanya ya, final kan. Dibayar langsung selesai gitu kan. Oke. Kemudian kita beralih ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini isinya bukti potong. Kalau misalnya Bapak-bapak Ibu-ibu dapat bukti potong kalau kita dipotong oleh pihak lain. Nah, jadi yang diisi di sini bukan NTPN-nya Bapak Ibu, tapi bukti potong. Jadi fisiknya itu. Jadi bukti potongnya itu biasanya kan misal kita misalnya tender sama swasta atau BUMN ya, misalnya sama PLN atau sama Pusri Nah, dia biasanya kalau untuk pengadaan kan dia motong tuh atau dua-dua, atau dengan biasanya yang paling sering itu pengadaan ke Pemda ya. Pemda lah yang paling mudah ya. Nah, jadi yang diisi di sini bukan bukti bayarnya, tapi bukti potong yang mereka buat. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada PPh-nya dipotong, diusahakan minta bukti potongnya, karena ini akan menjadi pengurang pajak. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti potong, tidak bisa direkam. Jadi kolom ini nama pemotong, NPWP, jenis objek potongannya,
PPh output-nya, nomor buktinya, dan ini adalah kolom-kolom yang ada di bukti potong. Nah, jadi ada dua, PPh 22 itu untuk pengadaan barang, PPh 23 itu untuk jasa biasanya, dan PPh 26 itu pasal 26 untuk jasa luar negeri atau penghasilan luar negeri. Nah, jadi ini basicnya itu bukti potong, dan kadang beberapa teman kita mengisinya itu pajak atau bukti store yang dipotong oleh rekanan kita atau lawan transaksi kita, tapi sebenarnya itu keliru. Makanya kita walaupun sudah dipotong pajak, kalau misalnya kita sudah tahu kita dipotong pajak, diusahakan minta bukti potongnya. Oke. Nah, kemudian kita ke halaman 2. Nah, halaman 2 ini isinya adalah saduran dari laporan keuangan, pada khususnya laporan laba rugi. Nah, jadi kalau misalnya ada harga pokok penjualan, kalau misalnya kita dagang ya, nah ini disadur aja, misalnya pembelian barang berapa, persen awal berapa, persen akhir berapa. Terus kalau misalnya biaya, nah ditaruh di sini. Biaya disesuaikan, misalnya ada biaya sewa dan sebagainya, disesuaikan, dan kalau tidak ada di sini kolomnya, misalnya ada biaya-biaya yang tidak termasuk di sini, dimasukin, dijumlahin di biaya lainnya. Nah, jadi angka ini nanti akan terakomodir di induk SPT-nya. Nah, jadi ini saduran. Jadi sesuai dengan laporan keuangan Bapak Ibu, disalin aja. Dan ini nanti dilihat HPP-nya itu berapa, biaya total biayanya berapa, terlihat nanti disamakan dengan SPT, disamakan dengan laporan laba rugi Bapak Ibu. Nah, ini adalah formulir lampiran 1. Formulir ini adalah saduran dari yang tadi harga pokok tadi 207.194 ya. Dia tidak, kalau yang warna kuning ini tidak akan bisa diisi manual, tapi diisi atau terisi sendiri sesuai dengan data lampiran. Nah, harga pokok misalnya kita 207.194 ya. Nah, kita tadi lihat lampirannya, nih 207.194. Nah, jadi harga pokoknya kelihatan. Terus biayanya 7.250 ya. Nah, 7.250, nah biayanya juga. Nah, jadi ini adalah kopi dari lampiran-lampiran yang kita isi. Kemudian, nah, penghasilan netonya ini sesuai nanti laporan keuangannya. Nah, penghasilan netonya sekian. Nah, untuk yang PPh final atau WP-WP masih punya kewajiban atau masih bisa memakai fasilitas PP 23 yang pembayarannya 0,5%. Nah, kan saya dijelaskan di awal tadi, kalau misalnya sudah bayar final, ini tidak akan diperhitungkan lagi. Nah, caranya omset ini kita koreksi di sini. Penghasilan yang dikenakan final yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jadi omset ini kan tadi sudah dibayar final 0,5%. Nah, jadi kita koreksi biar jadi nihil SPT-nya. Karena omset itu tidak akan diperhitungkan lagi dan menyebabkan SPT ini akan menjadi nihil karena sudah dibayar final per bulan. Nah, ini awalnya. Nah, jadi dikoreksi di sini, dimasukin omsetnya. Kemudian yang diisi lagi adalah penyusutan fiskalnya. Penyusutan fiskal positif ini isinya adalah HPP ditambah beban. Nah, kita lihat ya, 214, 446, 44, 640 ya. Nih, sama kan? Jadi HPP ditambah beban. Nah, jadi 214, 44, 640. Nah, jadi yang dikoreksi itu omsetnya dan koreksi koreksi fiskal positif lainnya. Karena biar beban-bebannya yang diperhitungkan tidak diperhitungkan juga dengan adanya koreksi ini. Nah, hasilnya nanti penghasilan itunya jadi nihil. Jadi 0 karena semua omset tadi sudah dibayar final. Nah, jadi 0 dan induknya SPT-nya juga akan 0 dan hasilnya SPT-nya nihil. Kalau misalnya, nah ini juga saduran dari lampiran tadi ya. Misalnya penghasilan neto fiskal. Nah, diisi dari formulir 1771 nomor 1 kolom 83. Nah, ini sadurannya dari sini nih.
sorry. Nah, yang ini kan 0 kan. Nah, jadi semua yang warna merah, yang kuning itu adalah isiannya dari halaman-halaman lampiran. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada bukti potong tadi kan. Nah, jadi nanti akan terisi di sini nih, kredit pajak ini nah, jadi ini nih kredit pajak dalam negeri diisi dari formulir 1771 kolom 3, 3 kolom 6 ya. Nah, kalau kita misalnya lihat 171 kolom 3. Nah, yang ini nih. Jadi tadi isinya itu adalah rekap semua bukti potong yang kita rekam. Jadi semua bukti potong itu tidak ini ya, bukan global, nanti satu-satu direkamnya sesuai dengan fisiknya ya. Nah, jadi misalnya lagi apa? Nah, contohnya lagi, nah ini yang dibayar final, diisi dari formulir 4, jumlah formulir 1774, jumlah bagian A kolom 5. Nah, ini yang kita isi yang ini tadi nih. Nah, cantumkan pembayaran PPh finalnya. Nah, ini. Jadi, semua lampiran itu akan terkumpul datanya di induk nanti. Nah, kalau misalnya teorinya Bapak Ibu masih menggunakan PP 23. Nah, kalau misalnya dia tidak menggunakan PP 23, bedanya nanti di sini saja. Nah, jadi ini tidak boleh dikoreksi. Kan misal ini teorinya Bapak Ibu PP 23-nya atau batas waktu penggunaan yang finalnya itu sudah lepas ya, sudah selesai. Di atas 3 tahun atau untuk PT, di atas 4 tahun untuk CV. Nah, ini tidak boleh dikoreksi. Nah, nanti pada saat kemudiannya di bawahnya ini 26.479.360 ini akan jadi penghasilan netonya. Nah, penghasilan neto dia akan muncul di sini nanti. Berapa tadi? 26.497-nya itu akan muncul otomatis di sini. Jadi koreksi fiskalnya dikosongin. Karena tidak boleh dikoreksi karena dia tidak final lagi kan. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih tarif yang 31E. 31E ini adalah diskon tarif untuk perusahaan atau untuk badan yang mempunyai omset di bawah 50 miliar. Jadi di bawah 50 miliar ada diskon tarif proporsionalnya yang 4,8-nya itu di diskon 50%. Nah, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu omsetnya itu di bawah 4,8, jadi tarif PPh-nya itu kan 22%. Nah, kalau kita klik 31E ini, dia akan menjadi 11% karena ada diskon 50%. Nah, jadi teorinya nanti pajak yang dibayar adalah 11% dari ini 26.479.360. Nah, jadi cuman itu bedanya. Jadi kalau misalnya dibayar final harus dikoreksi, tapi kalau tidak dibayar final ya penghasilan itu akan dikali sesuai dengan tarif PPh. Jadi kita klik ini, nanti angkanya akan muncul sendiri, terisi sendiri. Dan kita pilih kalau misalnya ada angsuran dibayar sendiri, kalau tidak ada nanti pajaknya juga akan terhitung sendiri. Jadi seperti itu. Dan ini bagian lampirannya kayaknya sepertinya terisi sendiri ya Pak Eresir ya. Bagian lampiran, jadi kita tidak perlu, tinggal cek aja bagian lampiran dan kita tinggal isi kota, tanggal, dan nama pengurus serta NPWP-nya. Nah, biasanya beberapa kasus itu kita mau balik itu nggak bisa. Misalnya sudah kebuka induk, kita nggak bisa balik ke apa namanya, ke lampiran ya misalnya. Nah, kadang kita scroll saja ke bawah, kadang beberapa kolom itu ada yang warna merah jabu. Nah, diisi sementara aja. Misalnya, kadang ini yang diisi nih. Kalau ini udah kita kebuka induk, kita nggak akan bisa pindah ke halaman lainnya kalau ini nggak diisi dulu.
Jadi diisi yang data sementara saja, nanti diperbaiki supaya kita bisa melihat halamat-halamat selanjutnya. Baik, yang terakhir adalah lampiran khusus 8A. Jadi lampiran khusus ini pada saat kita sudah selesai isi SPT, nah pada saat kita klik induk lanjutan, dia ada pilihan lampiran khusus ini. Nah, kita akan melihat sesuaikan dengan jenis usaha kita. Misalnya kita industri ini, perusahaan dagang ini, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya kita mengisi non kualifikasi karena ini umum ya. Jadi kalau misalnya Bank Syariah kan khusus, nanti kolom-kolomnya itu. Nah, pada umumnya itu kita mengisinya di non kualifikasi. Jadi semua kualifikasi selain di atas itu masuk ke sini. Nah, isinya adalah saduran dari laporan neraca Bapak Ibu yang ini. Nah, tinggal pilih aja kasnya berapa, modal saham berapa kayak tadi. Nah, laba ditahan berapa. Nah, jadi sesuai dengan neraca Bapak Ibu tinggal disalin saja di sini. Nah, kemudian yang ini juga tinggal disalin dari laporan laba ruginya. Jadi tinggal salin aja. Nah, jadi bisa jadi juga pada saat Bapak Ibu mau bikin neraca, ini bisa jadi apa ya? Patokan akun-akunnya, patokan akun-akunnya, kas, terakas dan lain sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung untuk membuat neraca, jadi hal ini bisa yang tertera di sini bisa jadi untuk pedoman lah gitu, beberapa akun yang disediakan di dalam neraca atau laba rugi. Nah, kalau misalnya laba rugi pasti ada beban-beban ini kan pasti dirinci beban gaji dan lain sebagainya. Kalau ini kan resume. Namanya kan ini juga resume, transkrip. Nah, transkrip resumenya. Nah, setelah ini terakhirnya Bapak Ibu klik kirim dan unggah. Yang diunggah ini adalah laporan keuangan tadi. Laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Dan kalau misalnya kita masih PP 23, itu rekap peredaran usaha per bulannya. Nah, kemudian, ini juga nih, ada nih, laporan keuangan, rekap peredaran usaha. Nah, kemudian bisa juga diunggah, itu bukti setornya Bapak Ibu. Jadi semuanya ini di PDF-kan dulu. Jangan lupa ya, laporan keuangan itu dicap dan tanda tangan dulu. Dan ada kopnya kalau bisa. Dan harus ya. Nah, biasanya terkadang kita lupa pada saat kita PDF kan ternyata lupa tanda tangan atau cap. Jadi itu dianggap laporan keuangannya tidak sah. Dan laporan keuangan tidak sah berarti bisa dianggap SPT tahunannya tidak lengkap. Begitu. Nah, kemudian ini adalah kode verifikasi yang masuk email. Yang masuk email Bapak Ibu tinggal masukin sini dan klik submit. Sampai tulisan submit berhasil. Nah, jadi teorinya kita kerjanya SPT tahunan itu di e-form itu saja. Sampai submit berhasil dan muncullah bukti penerimaan elektronik yang terkirim di email juga dan bisa dicek di GP online-nya. Bisa dicek di GP online-nya, di arsip pelaporan itu ada kalau sudah berhasil. Dan biasanya ini juga terkadang ada masalah. Kalau misalnya dia tracknya tinggi, dia kadang error. Dicoba aja submit terus. Biasanya gitu aja sampai dia berhasil. Ya. Kalau sekarang kayaknya tidak ada masalah dengan tracking ya. Biasanya langsung diklik langsung berhasil. Baik, itu sementara yang bisa kita jelaskan. Silahkan Bapak Ibu dari sekarang dibuat dulu, yang penting laporan keuangannya dulu, dan dasar pembuatan SPT tahunan yaitu saduran dari laporan keuangannya itu. Baik, saya kembalikan ke Pak Adi. Pak Adi sebagai moderator, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Andi atas materi yang telah disampaikan. Tadi sudah dijelaskan banyak hal ya mengenai pengisian e-form SPT tahunan BPH Badan.
cukup komprehensif sekali ya, mulai dari pengisiannya, memindahkan laporan keuangan, malah ada juga tadi pengisian mengenai lampiran-lampirannya, ada mengenai lampiran direktur, komisaris. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau di sini di kolom komentar nih, sepertinya ada yang suaranya nggak dengar. Nah, moga-moga sekarang sudah terdengar ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu juga ada yang bertanya. Nah, untuk yang bertanya, Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau langsung bisa menyampaikannya di sini melalui unmute suaranya ya, Bapak Ibu. Atau bagi Bapak Ibu yang memang berhalangan dalam menyampaikannya secara langsung, mungkin akan saya bantu untuk membacakannya ya. Untuk saat ini ada pertanyaan dari Mas Ade, Om Ade, Bang Ade atau apa nih? Mas Ade aja ya mungkin ya. Nah, untuk Mas Ade mau saya bacakan pertanyaannya atau mau disampaikan sendiri nih? Mungkin saya langsung bacakan aja ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apakah masih bisa dilakukan manual pelaporannya ke kantor apabila terdapat masalah pada jaringan di websitenya? Terima kasih. Oke, nah pertanyaan yang bagus nih dari Mas Ade. Karena untuk beberapa kali sempat terjadi kesulitan nih untuk melakukan akses ke DJP online di djponline.pajak.go.id, atau misalkan bisa diakses pun ternyata waktu mau login error atau bagaimana nih, ada beberapa kendala. Nah, kalau misalkan terjadi kendala jaringan di websitenya ini bagaimana nih? Apakah masih bisa dilakukan pelaporan secara manual? Berarti artinya ini ditulis melalui kertas ya, ditulis secara di kertas, di form itu di print, diketik, ditulis sendiri, lalu disampaikan ke KPP. Apakah ini masih boleh atau enggak nih? Mungkin akan dijawab langsung oleh Pak Andi atau Pak Dasir. Bagaimana Pak Andi? Mau langsung dijawab? Silakan kepada Pak Andi. Sepertinya suaranya belum masuk nih Pak Andi nih. Dipencet dulu Pak Andi. Ya. Oke. Oke. Untuk Mas Ade, apakah bisa dilakukan manual pelaporan kantor? Kalau untuk badan udah tidak bisa, Pak. Jadi semuanya muaranya ke e-form. Jadi di menu kita juga untuk penerimaan badan itu sudah nggak ada lagi. Dulu memang masih ada e-filing ya, tapi sekarang sudah ditutup juga. Dan e-filing juga kerjanya lebih repot lagi. Karena Bapak harus, kalau untuk manual seperti tidak ada, jadi harus muaranya dulu 2, e-filing yang kita harus menginstal ISPT, aplikasi SPT di laptop atau di PC, dan itu lebih repot lagi karena terkadang CSV-nya itu berbeda dengan lampiran. Nah, yang kedua e-form ini, dan e-form inilah sekarang yang dipakai selama ini. Untuk badan semuanya pakai e-form. Jadi hampir bisa dipastikan sudah tidak bisa manual lagi. Kalaupun webnya itu jaringannya error, dicoba terus Pak, kan kita masih banyak waktu kan. Yang penting itu e-formnya itu terdownload dulu. Karena kan dijelaskan tadi, kita kerjanya hanya di e-form itu aja. Kalau e-formnya sudah terdownload, sudah kerjanya di situ. Jadi kita tidak memerlukan internet sampai pada saat cuman di saat pas pengiriman data aja, pas pengiriman SPT. Jadi itu aja dibutuhkan internet. Jadi selama sudah e-formnya belum sudah terdownload, kita kerjanya offline. Jadi sedikit sekali menggunakan jaringan internetnya. Nah, kalau websitenya itu down, dicoba terus, dan biar kalau sekarang sih lancar-lancar aja ya Pak Andi ya. Ya, untuk saat ini di awal bulan ini masih terpantau lancar Pak Andi.
Oke, mungkin tadi sudah Baik, cukup lugas ya jawabannya ya, bahwa kalau misalkan mau disampaikan secara manual atau melalui kertas itu udah nggak bisa. Dan juga mungkin untuk tahun sebelumnya itu kita masih bisa menggunakan e-filing ya, atau mungkin Bapak Ibu yang udah lapor dari dulu itu install ISPT PPH Badan. Nah, itu untuk tahun ini sudah ditutup dan memang terjadi banyak masalah ya yang di ISPT itu. Jadi memang diarahkan untuk melakukan e-form, dan apabila Bapak Ibu sekalian, Mas Ade, Om Ade, Bang Ade, atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu rekan-rekan yang mengalami kendala, mungkin bisa kita bantu kalau memang di jaringan di sana down atau naik turun, kita datang aja ke KPP. Di teman-teman di KPP ini asalkan Bapak Ibu sudah membawa laptop sendiri, membawa laporan keuangan sendiri, nanti kita bantu untuk mendownloadkan e-formnya dengan login Bapak Ibu sendiri tentunya. Nanti kita akan isi bareng-bareng. Jadi tetap Bapak Ibu sendiri yang lapor, kita hanya untuk memfasilitasi tempat dan jaringan internetnya. Kalaupun memang terjadi down, memang sama seperti tanggal 31 atau tanggal 30 Maret yang pelaporan SP bangunan orang pribadi memang mungkin seperti itu Pak Ade. Nah, untuk dari Pak Barasa, dari Pak Barasa, tolong dijelaskan tentang penyusutan sampai ke form induk Pak. Kalau ada selisih penyusutan bagaimana? Mungkin dari Pak Barasa boleh. Nah, maksudnya selisih penyusutan ini bagaimana nih? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Barasa. Apakah masih bergabung bersama kita? Kalau untuk Oke, atau saya jelasin. tentang penyusutan ini, mulai dari laporan keuangan sampai dengan penginputannya nih, masuknya kemana aja nih kira-kira? Oke, silakan Pak Andi. Jadi dijelaskan di tadi di sebelumnya itu kan di e-form itu sudah ada muncul lampiran khusus yang bisa kita isi di sini. Dan juga beberapa kasus boleh juga nih, berhubung datanya banyak dan lain sebagainya, WP itu membuat lampiran penyusutan tersendiri. Jadi tidak mengisi di sini. Tapi kolomnya tidak boleh kurang dari sini. Jadi minimal kolom-kolom ini ada. Nah, kalau sudah diisi di sini, kan di sini ditulis nih, pindahkan ke formulir 17711 angka 5. Nah, kita lihat 1771 angka 5 tadi. Nah, ini 1771 angka 5. Nah, yang ini, Pak. Nah, jadi biaya penyusutan itu nanti dimasukin di sini nih. Dimasukin di sini, dan nanti juga harusnya di SPT, di laporan laba rugi Bapak itu beban penyusutannya juga terlampirkan atau terakomodasi di beban-beban Bapak, ya. Nah, kemudian ini aja. Nah, jadi ada boleh langsung diisi di sini atau bisa dibuat lampiran tersendiri. Nah, kemudian yang ditanya adalah kalau ada selisih. Nah, selisihnya bagaimana? Selisihnya itu pertama bisa jadi beda metode atau beda tahun pengakuan, kan boleh. Jadi misalnya menurut metode garis lurus, barang A ini kelompok 1 4 tahun. Nah, tapi kita menilainya bisa jadi ini 3 tahun terus digunakan penyusutan. Jadi kalau hal itu terjadi di induk itu ada koreksi fiskal namanya. Koreksi fiskal. Nah, jadi koreksi fiskal mana yang cocok? Nah, yang cocoknya nih selisih penyusutan komersil di atas penyusutan fiskal. Jadi penyusutan komersil itu menurut WP, penyusutan fiskal itu menurut aturan pajak. Nah, kalau selisihnya itu harus dikoreksi di sini.
koreksi positif, atau beda tergantung dia positif atau negatif ya, tergantung banyak pengakuannya. Kalau misalnya berdasarkan SPT tahunan 4 tahun dia mengakui 3 tahun, berarti beban yang diperolehnya itu banyak kan, lebih gede kan. Nah, jadi dia harus koreksi negatif dan menyesuaikan sesuai dengan aturan penjujuran fiskalnya. Jadi gunanya ini, jadi selisihnya itu bisa terakomodasi sesuai dengan aturan fiskal. Nah, kemudian kalau misalnya itu selisihnya karena salah hitung, ya perbaiki laporan penyusutannya. Nggak bisa ya, diperbaiki. Jadi itu aja. Jadi posisinya begitu. Jadi kalau untuk aturan aturan dia masuk kelompok berapa dan berarti berapa, misalnya ada kelompok 1, kelompok 2, dia termasuk golongan berapanya, nanti dibaca aturannya, karena itu akan banyak ya, akan banyak. Dan boleh atau konsultasi ke AR-nya boleh langsung minta petunjuk, atau boleh ke helpdesk, karena kalau misalnya dijelaskan di sini kita harus melihat datanya dulu, dan itu kan nggak bisa di sini kan. Nah, jadi itu bisa jadi untuk dilakukan konsultasi personal. Jadi bisa minta petunjuk dan lain sebagainya, boleh ke AR, boleh ke helpdesk. Baik, itu aja. Sepertinya secara umum. Itu ada balasan lagi nih Pak Andi dari Pak Barasannya. Di form penyusutan kan ada isian penyusutan komersil. Saya isi dari penyimpanan penyusutan di laba rugi Pak. Nah, ada selisih di situ. Apakah saya salah dalam pengisian nominal komersil atau penginputan di lampiran SPT-nya? Saya cross check lagi. Tapi kalau ada perbedaan bagaimana Pak? Apakah akan menjadi koreksi yang akan mempengaruhi nominal pajak yang akan dibayar? Di form penyusutan kan ada isi penyusutan komersil. Ya. Mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Andi ya. Kalau ini kemungkinan selisih yang beda pengakuan ya antara penyusutan komersil sama penyusutan fiskal ya. Nah, jadi cara diisi dari beban penyusutan laba rugi Pak. Beban penyusutan laba rugi maksudnya bisa sih. Nyambung nggak? Mungkin sih karena memang untuk di fiskal Bapak Ibu sekalian penyusutan itu berdasarkan Undang-Undang PPH ya. Pasal 11 itu hanya ada 2 metode penyusutan yang diakui ya Bapak Ibu sekalian, yaitu metode garis lurus atau straight line. Yang kedua adalah metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan metode lain di dalam komersil itu silahkan. Misalkan Bapak Ibu punya komputer, masa manfaatnya 4 tahun langsung dikoreksi semua, berdasarkan komersil silahkan, tetapi dalam menurut fiskal tetap sesuai peraturan, sesuai yang Pak Andi tadi jelaskan. Bila terjadi perbedaan, silahkan dilakukan koreksi fiskal. Mungkin kurang lebih jawabannya seperti itu ya Pak Barasam, semoga sudah menjawab. Nah, untuk mungkin biar lebih jelas, apakah bisa di-share ini materinya Pak Momon, supaya rekan-rekan yang ada di sini bisa melihat lebih detail ya, atau mungkin nanti setelah Zoom-nya berakhir bisa dikulik-kulik lagi nih, karena tadi yang dijelaskan oleh Pak Andi sudah cukup detail sekali. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ratana Dewi. Selamat pagi Ibu Ratana Dewi. Untuk pertanyaannya, apakah mau disampaikan sendiri? Langsung dijawab aja Mas Adi. Langsung dijawab aja, silakan Pak Dasir. Mas Adi silakan. Dari Ibu Ratana Dewi, bila sebelumnya perusahaan di atas 4,8 M dan di tahun berikutnya di bawah 4,8 M, apakah langsung menggunakan PP 23 Pak? Nah, untuk yang perusahaan di atas 4,8 kan berarti udah nggak menggunakan PP 23 tuh. Nah, untuk di tahun berikutnya di bawah 4,8. Nah, bagaimana nih Pak Dasir? Baik. Terima kasih. Saya kira Mas Adi mau jawab tadi. Ternyata. Baik, Ibu Ratana Dewi ya. Ratna Dewi kali ya. Sesuai pertanyaan Ibu tadi, ya. Kalau kita bicara mengenai bagaimanakah
perlakuan kewajiban perpajakannya ketika ada perubahan offset. Kalau yang pertama kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ya, mengenai jangka waktu ya. Kalau misalnya sesuai PP 23 tadi kan untuk OP itu dikasih 7 tahun ya. Kemudian untuk CV itu 4 tahun dan untuk PT 3 tahun ya. Sejak tanggal terdaftar. Ya, kalau memang dia terdaftarnya masih baru, artinya kan ketentuan PP 23 masih bisa digunakan. Nah, tapi apabila jika sebelumnya perusahaan di atas 4,8 ya, dan di tahun berikutnya di bawah 4,8. Artinya kalau sudah di atas 4,8 ya, untuk badan ya itu wajib pembukuan. Ya sudah ada ketentuannya wajib pembukuan. Jika sudah pembukuan, walaupun nanti di tahun berikutnya itu omsetnya di bawah 4,8 ya tidak bisa balik lagi ke apa namanya ke PP final ya ke final ya. Artinya dia walaupun omset di tahun berikutnya di bawah 4,8 dia tetap melaksanakan pembukuan seperti itu Bu Ratna. Ya, jadi tidak bisa bolak-balik atau balik bolak itu nggak bisa. Ya, setelah dia di atas 4,8, kewajiban dari perusahaan tersebut atau wajib pajak tersebut adalah pembukuan. Ya. Kemudian di tahun berikutnya omsetnya menurun di bawah 4,8, dia tetap menggunakan pembukuan seperti itu. Begitu Ibu Ratana Dewi. Ya. Ya, terima kasih Pak Dasir atas penjelasannya yang cukup lengkap ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang punya PT memang jangka waktunya bisa 3 tahun, untuk yang CV 4 tahun, dan untuk yang orang pribadi itu 7 tahun. Itu pun kalau memang omsetnya masih di bawah 4,8 ya, kalau udah di atas balik lagi harus menggunakan tarif umum itu tadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi, karena ini saya cek masih ada beberapa yang belum melakukan registrasi, silakan melakukan registrasi ya Bapak Ibu. Tinggal melakukan pengisian nama, NPWP, lalu nama perusahaan, dan juga data-data lain. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih. Ibu Ratana Dewi, ini yang mana sih ini Ibu Ratana? Boleh mau disampaikan secara langsung, Bu? Mas Adi, Ya. ini pertanyaan Bu Ratna Dewi ini, Bu Ratana Dewi ini, Siap. Maaf di luar tema yang untuk pribadi itu terhitung dari kapan ya? Maksudnya apa ya? PP 23. Mungkin ini masih nyambung ke yang PP 23 tadi itu Pak, yang 7 tahun. Jadi memang kalau untuk PP 23-nya kan mulai dari 2018 ya. Berarti bisa dipakai untuk 2018, 19, 20, 21, 22, 23, dan yang terakhir adalah tahun 2024. Itu tahun terakhir masih bisa menggunakan PP 23 ya, atau diperbarui sekarang PP 55. Nah, itu masih bisa digunakan sampai dengan tahun depan untuk yang orang pribadi. Untuk selanjutnya bisa menggunakan tarif umum ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ade Omadik. Pak, kalau mau minta pelayanan pengisian di KPP berarti kita ke helpdesk ya Pak ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengunjungi KPP terdaftar ya. Kalau misalkan Bapak Ibu terdaftar di KPP Pratama Jambi Pelayangan, silakan langsung ke KPP Pratama Jambi Pelayangan dengan menyiapkan data-data dan berkasnya, baik itu laporan keuangan. Laporan keuangannya harus tadi ya Bu ya, 2 tadi ya, laporan neraca laba rugi minimal, dan juga omset, rekap omset, dan tentunya juga membawa laptop. Diutamakan yang Windows 10 karena yang Windows 7 beberapa ada masalah seperti itu Mas Ade dan Om Ade. Bagi Bapak Ibu yang terdaftar di Telanai juga bisa langsung menuju KPP Telanai yang di arah Golf itu. Tolong share materinya. Nah, ini sudah di-share ya Pak Barasa. Silahkan Bapak Ibu di-download. Masih ada waktu untuk mendownload ya, karena sebentar lagi
Sepertinya waktunya sudah lewat 8 menit, nggak apa-apa. Silakan langsung di-download saja. Satu lagi Pak Adi. Baik, bagaimana Oke, Pak Dasir? dari Bapak Ibu Suki Hartini. Bagaimana kalau sudah daftar PT sesuai jangka 3 tahun, akan tetapi omset tidak sampai 4,8. Kalau memang sudah melewati 3 tahun, Ibu, maka tahun keempatnya sudah wajib pembukuan dan menggunakan ketentuan umum ya, sesuai dengan pasal 17 KUP ya. Jadi tidak lagi menggunakan perhitungan sebagaimana di PP 23. Jadi udah pakai tarif umum. Kalau badan ya pakai yang tarif yang 22%, kemudian kalau dia masuk kategori 31E ya pakai yang ada fasilitas pengurangnya bisa 11% ya untuk pengurang 50% dan 22% untuk yang full 100%. Jadi tidak menggunakan lagi tarif 0,5% kalau sudah melewati 3 tahun. Oke, mungkin tadi sudah dijawab Pak Dasir ya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Barasa untuk materi tadi masih ada e-form versi lama dan baru. Nah, kalau sekarang memang itu versi lama versi baru itu memang tahun kemarin ya, masih ada bisa menggunakan PDF, ada juga yang bisa menggunakan XML kalau saya tidak salah ya. Mohon maaf, mohon koreksi kalau ada kesalahan. Kalau untuk sekarang memang hanya ada versi PDF ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal download e-formnya berbentuk PDF. Lalu Bapak Ibu buka folder downloads dan buka melalui Adobe Acrobat Reader seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan mungkin ini dari PMM, PT PMM mungkin ya. Pak, cara input bukti potong yang bukti potongnya banyak dan asetnya banyak bagaimana Pak? Kalau input satu-satu lama. Nah, ini untuk di bukti potong itu bisa melalui mekanisme impor ekspor mungkin. Mungkin ada bisa dibantu Pak Andi? Mohon maaf suaranya Pak Andi. Penjelasannya. Ya, jadi di semua kolom yang ada isiannya itu hampir semuanya ada kolom import data. Jadi tinggal dimanfaatkan fasilitas CSP-nya tadi ya. Itu aja. Mungkin tadi ada suaranya Pak Andi kurang begitu jelas ya, tapi nggak apa-apa. Sudah begitu cukup lengkap di materinya, ada format ekspor impor yang tinggal dimasukkan di situ. Sudah ada linknya, sudah ada juga materinya di situ Pak PMN dan Pak Barasa. Jadi tinggal di-download aja materi kita pada pagi hari ini, sudah ada Excel untuk ekspor impornya. Dan juga perlu diketahui ini e-formnya itu bisa dikerjakan secara offline ya. Jadi kalaupun memang Bapak Ibu sudah capek gitu, misalkan udah input beberapa, nah itu bisa di save as dulu untuk dilanjutkan di berikutnya. Tapi kalau bisa jangan sampai lewat hari ya, karena kalau mungkin lewat hari ada kendala dalam melakukan submitnya nanti seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian materi sosialisasi SPT tahunan PPH Badan yang dapat kami sampaikan. Kami dari KPP Pratama Jambi Pelayangan undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Ibu Andi pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin undur diri Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain waktu.